Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita jumpa lagi dengan pelajaran PKWU. Tetapi pada kesempatan ini kita akan latihan menghitung break even point atau titik impas dan menghitung rugi laba sebuah perusahaan. Berdasarkan permintaan kalian, ada beberapa yang belum memahami, maka kali ini kita latihan kembali. Yuk, disimak videonya dan selamat berlatih. Terima kasih. Nah, cara menghitung BEP, kita harus tahu dulu. Pertama, biaya tetap fixed cost. Kedua, biaya variable cost. Dan ketiga, harga jual selling price. Nah, sekarang kita sampai kepada contoh kasus. Ada sebuah perusahaan, ya kita sebut aja perusahaan ini disebut dengan Gilang Permata yang menjual barang-barang rumah tangga. Nah, dia ingin tahu berapa BEP-nya, break even point. Pertama dia tentukan tadi harga per unit barang, biaya produksi ya 75.000. Terus harga jualnya 95.000. Berarti ada selisih 20.000. Nah, sekarang kita kembali ke modal biaya tetap 140 juta. Nah, 140 juta itu harus kembali 140 juta dibagi 20.000, yaitu 7.000. Nah, untuk mendapatkan 140 juta, maka harus 7.000 unit minimal terjual. Kesimpulan, jadi perusahaan Gemilang Permata untung jika produknya terjual lebih dari 7.000 unit dengan harga 95.000. Tapi kalau hanya 7.000 unit saja, itu hanya pas sesuai dengan modal. Namanya titik impas, break even point. Tetapi jika menjualnya kurang dari 7.000 unit, maka dia rugi dan bangkrut tentunya. Oke anakku sekalian, mudah-mudahan kalian sekarang memahami ya tentang break even point atau titik impas. Nah, kita review ya. Untuk menentukan BP atau break even point, kita harus tahu dulu berapa harga biaya tetap atau modal tetap, yaitu seperti sewa rumah, sewa warung, atau bayar karyawan, itu tetap tidak akan berubah. Yang kedua, biaya produksi. Tentu ini biaya tidak tetap. Itu sangat tergantung dari berapa jumlah produk yang akan kita jual. Nah, yang ketiga, harga jual. Nah, yang sederhana kalau bisnis kita itu hanya biaya produksi saja. Yang sederhana misal jual ketupat sayur. Jual ketupat sayur dengan modal 100.000. Terus dijual per hari per porsi 5.000. Berarti dengan 20 porsi sudah kembali tuh modal. Itu hanya kembali jika modalnya hanya biaya produksi saja. Tapi kalau si abang ini sudah menggunakan gerobak dan gerobaknya sewa misalnya sehari 20.000. Berarti sebulan itu sudah 600.000. Ini biaya tetap. Mau jualannya laris atau laku atau tidak, maka sewa gerobak 600.000 harus keluar. Nah, berapa satu porsi ketupat sayur jika si abang ini sudah menyewa gerobak? Berarti berapa? Pertama dihitung dulu biaya per bulan 600. Terus biaya per porsi tadi harga jualnya berapa? 5.000. Dalam satu hari 20 porsi. Nah, sekarang ya kita hitung aja. Yang 600.000 itu dibagi
30 kan, oh iya 20.000. Jadi si pedagang ketupat harus ada kelebihan 20.000 dari menjual ketupat sayur. 20.000 itu berarti 4 porsi. Nah, sekarang harus menjual 14 porsi. Jadi 14 porsi per hari dia mendapat 120.000. Nah, kalau dia mendapatkan per hari 120.000, itu baru sampai kepada titik impas. Titik impas atau break even point. Dia sudah dapat membayar gerobak 600 dan mengembalikan biaya produksi. Tapi tidak ada untung ya, tapi juga tidak rugi, dapatnya capek saja. Nah, kalau dia ingin untung, berarti harus menjual lebih dari 14 porsi ya. Ya. Kan kalau 5.000 20 porsi. Tambah lagi 20.000 4 porsi, 24 porsi, mohon maaf. Nah, kalau dia bisa menjual 30 porsi, dia untung. Karena 30 kali 5 berarti 150.000. Berarti dapat untung 30.000 per hari. Nah, atau harga ketupat saya dinaikkan menjadi 6.000 rupiah. Itu akan untung lagi. Kamu yang nyari ya cara perhitungannya, tapi intinya sangat mudah. Terima kasih anakku sekalian. Semoga kalian dapat mengerjakan pelajaran PKWU ini tentang menentukan break even point, menentukan laba, dan bisa jadi rugi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.